Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi kemarin tuh ada yang DM aku dan tanya, Kak, parfum lokal apa sih yang SPL-nya oke? Jadi kali ini aku akan kasih tahu kalian 5 parfum lokal yang performanya mantep banget. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Jadi aku nggak mau bilang bahwa ini adalah yang ter gitu ya, atau SPL termantep atau enggak. Tapi setidaknya kalau misalnya orang nanya ke aku, parfum apa sih yang dari lokal brand yang performanya itu oke, yang SPL-nya, projectionnya mabul-mabul, yang longevity-nya mungkin lebih dari 8 atau 9 jam, aku langsung ingat sama parfum-parfum ini gitu ya. Mungkin masih ada beberapa parfum lagi di parfum lokal yang performanya juga oke-oke, tapi kali ini aku bahas 5 dulu ya. Tapi sebelum itu, kayaknya aku udah sering banget ngebahas bahwa aku tuh suka banget pakai skincare dari Scarlett gitu ya. Kemarin baru nge kalau day creamku yang dari acne creamnya Scarlett tuh udah habis lagi. Untungnya kemarin dikirimin lagi dari Scarlett. Kulit aku tuh tergolong normal tuh dry sebenarnya, cuman tiap bulan pasti ada aja jerawat, makanya tuh aku selalu stok acne creamnya dari Scarlett ini. Nah biasanya produk-produk jerawat cenderung bikin kulit kering. Untuk Scarlett ini yang aku seneng adalah dia tuh tetap bikin lembab, karena dia itu tuh juga tetap ada triceramide-nya untuk membantu melembabkan kulit. Terus dia ada aqua peptide glow-nya untuk menghidrasi kulit. Ini untuk yang day creamnya. Dia itu juga pakai double action salicylic acid yang membantu untuk mencegah jerawat. Selain itu juga ada natural squalane yang bisa membantu menghidrasi dan mencerahkan kulit. Juga vitamin C, seperti yang kita tahu vitamin C juga bisa mencerahkan dan untuk melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari juga ya. Jadi kalau siang-siang itu aku suka banget pakai acne cream dari Scarlett ini. Jadi untuk night creamnya, kandungannya itu sebenarnya agak mirip-mirip sama day creamnya. Nah, cuman dia tuh ada CM Acnatu yang melawan bakteri penyebab jerawat. Dan dia juga ada Poreway-nya, membantu menyamarkan tampilan pori-pori. Nah yang aku seneng dari acne creamnya Scarlett ini, teksturnya tuh lightweight gitu. Jadi kayak ringan banget di kulit dan gak bikin lengket sama sekali. Tapi dia cepet nyerep, cuman dia bikin glowing gitu di kulit. Kalau misalnya kalian lihat setelah aku pakai produk ini tuh, kalian bisa lihat kulit aku tuh jadi lebih glowing dibandingkan sebelumnya kan. Untuk day creamnya sendiri tuh enak banget dipakai sebelum kita pakai make up. Jadi kayak sebagai base make up itu bantu banget untuk mempersiapkan kulit sehingga kulit itu jadi lembab dan make up jadi lebih gampang nempel gitu. Aku saranin kalian buat cobain acne cream dari Scarlett ini, baik yang untuk day ataupun night cream. Dan yang pasti skincare ini tuh bukan buat cewek aja ya, buat kalian cowok-cowok yang nonton di sini. Moisturizer tuh juga penting banget buat kulit cowok ya. Dan seperti yang biasanya selalu aku bilang bahwa kenapa aku selalu percaya sama produknya Scarlett, karena produknya itu emang aman, sudah terdaftar di BPOM, ada label halalnya, dan selama aku menggunakan produknya tuh nggak pernah aneh-aneh. Bahkan aku udah habis berbotol-botol produknya Scarlett dan nggak pernah ada masalah di kulitku, dan kulitku jadi makin sehat. Nah, itu harganya juga cukup terjangkau, satunya harganya cuma Rp75.000 dan kalian bisa dapetin ini di Shopee-nya Scarlett Whitening, yang mana aku akan taruh linknya di description box. Oke, pasti kalian udah nggak sabar, kita akan langsung masuk ke parfum-parfumnya. Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu bahwa parfum-parfum yang aku bahas di sini itu adalah parfum lokal yang harganya nggak nyampe Rp300.000. Dan yang pasti ini performanya semua longevity-nya di atas 8 jam dan mabul semua. Oke, kita akan langsung masuk aja ke perfume yang pertama. Ini adalah perfume yang selalu aku sebutkan kalau misalnya ada yang tulis di komentar di YouTube aku, perfume apa yang performanya oke, Bali Surfers perfume gitu ya. Dan menurutku yang paling mabul itu adalah Kute 7 AM. Dimana yang lain tuh sebenarnya oke semua, SPL-nya, longevity-nya tuh rata-rata bisa 8, 9, bahkan 10 jam lebih gitu. Tapi kenapa aku pilihnya 7 AM ini, karena ini yang siat sama projectionnya menurut aku tuh paling mabul di antara yang lain gitu. Terutama di awal penyemprotan tuh, ini tuh bener-bener yang wanginya kemana-mana gitu loh. Aku pernah waktu itu nyemprotin di bajunya anakku malam harinya. Pagi-pagi tuh aku masih kayak, kok ada wangi perfume Bali Surfer yang 7 AM ya gitu. Itu tuh anakku jaraknya agak jauh dari aku gitu. Terus pas aku deketin, ternyata wanginya dari anakku. Dan emang istilahnya dia itu projectionnya kemana-mana gitu, dan bertahan cukup lama. Which is ini tuh wanginya tuh enak banget, manis, seger, manis, dan unik sih. Aku belum pernah sniff wangi yang seperti ini sebelumnya. Dia ada floralnya, dia juga seger-seger kayak sparkling gitu. Terus ada woody-nya, jadi dia notes-nya tuh dia pakai lychee, citrusy, which is itu kerasa banget, citrus dan juga lychee-nya kayak wangi vitamin C kalau aku bilang. Terus ada lychee-nya manis-manisnya gitu. Terus ada jasmine, flowery, musk, dan juga woody. Buat kalian pencinta wangi manis tapi bisa banget dipakai siang-siang yang seger dan
wanginya tuh unik gitu ya. Wanginya bener-bener yang mabul-mabul. Kalian bisa cobain Scooter 7 AM for Her ini. Ini 100 ml dan harganya nggak nyampe 300.000, nggak nyampe 250.000 malahan. Oke, parfum selanjutnya ini adalah dari L'Occitane. Kayaknya hampir semua parfumnya L'Occitane yang aku pernah cobain itu emang yang oke dan juga mabul-mabul gitu ya. Nah, kebetulan yang salah satu yang keinget banget tuh adalah Memories ini. Dan ini emang wanginya enak banget. Kalau kalian follow Instagramnya Frex Baby, Mbak Baby tuh berkali-kali kayaknya nge-mention parfum yang satu ini tuh wanginya selalu dinotis sama kebanyakan orang. Dan ketika dia naik pesawat tuh selalu ada aja yang nanyain dia pakai parfum apa kalau dia pakai Memories dari L'Occitane ini. Dan jujur aja aku aja sendiri emang ngerasa ini wanginya emang mabul-mabul banget. Dari pertama kali dulu aku pernah nge-review parfum ini tuh aku udah jatuh cinta sama yang Memories ini. Dan sebenarnya yang lain kayak Saffron Noir itu juga parfumnya mabul-mabul banget, tapi menurut aku ini lebih mabul sih wanginya. Ini tuh wangi rose yang indah banget juga. Dia seger, rose tapi seger. Dia ada spicy-nya. Dan wanginya tuh bener-bener yang mewah gitu loh kategorinya menurut aku. Which is dia pakai notes-nya tuh ada rose, pepper, berries, dan juga amberwood. Ini enak banget dan ini juga performanya di atas 8 jam 9 jam deh. Ini mabul-mabul dan projectionnya pun juga lebih dari 2 meter, bisa sampai 3 meter. Terutama kalau kita pakainya tuh lumayan yang banyak gitu. Aku pernah pakai perfume ini tuh dari aku di Jakarta terus aku ke Bandung. Kayaknya berjam-jam aku di Bandung wanginya masih stay terus di kulit dan di baju aku. Kalau yang tadi Bali Surfers tuh kategorinya buat sehari-hari, easy to wear, siang-siang, panas-panasan. Nah, untuk yang Memories dari L'Occitane ini tuh dia bisa dipakai siang-siang juga, cukup versatile juga gitu ya. Cuman ini wangi kayak lebih mewah aja, lebih bisa dipakai juga sampai ke acara formal gitu. Jadi ini wanginya lumayan mewah kategorinya. Perfume selanjutnya yang masih ranahnya adalah Rosian gitu ya. Perfume mawar. Ini kayaknya beberapa kali aku udah mention perfume yang satu ini, Philosophia Bed of Roses. Sebenarnya perfume-perfumenya Philosophia itu rata-rata tahan lumayan lama di kulit aku. Cuman yang paling performanya paling oke dari segi siak dan juga projection tuh adalah si Philosophia Bed of Roses ini. Selain wanginya juga enak, aku suka banget sama wangi parfum yang satu ini. Masih dengan aroma rose, tapi dia lebih ke arah rose-nya tuh lebih freshy, lebih citrusnya berasa banget. Lebih asemnya lebih berasa kalau dibandingin sama Memories ini. Memories lebih kayak berat gitu loh wanginya. Kalau ini tuh menurut aku lebih ringan sih. Ya, dia masih bisa tergolong ringan wanginya, kayak masih bisa dipakai daily gitu ya, masih kayak yang gampang disukai kebanyakan wanita, terutama buat kalian yang suka wangi rose, kalian bakal suka nih wangi yang ini. Ini juga lumayan menenangkan gitu wanginya, makanya mungkin namanya Bed of Roses ya. Jadi di top notes dia pakai bergamot dan juga pomelo, di middle notes dia pakai rose, magnolia, dan violet. Jadi dia berbungaannya ada rose, magnolia, dan violet. Jadi nggak cuma rose aja. Di base note dia pakai cedar dan juga musk gitu. Ini juga ketahanannya lebih dari 9 jam. Ini tuh performanya mabul-mabul. Ini bisa dipakai siang-siang. Kalau buat aku sendiri lumayan freshy. Jadi rose-nya tuh yang lumayan freshy, tapi juga cocok dipakai malam-malam karena aroma rose-nya tuh lumayan yang seksi juga gitu. Kalian bisa cobain Bed of Roses dari Philosophia ini. Oke, selanjutnya ada sebuah perfume yang kalau misalnya kalian cari sekarang kayaknya udah nggak ada namanya ini ya. Jadi ini namanya adalah Fragrance Noir Vanilla and Salt gitu ya. Ini salah satu perfume lokal juga yang performanya wow juga. Kayaknya lebih dari 10 jam deh ini longevity-nya. Sekarang namanya tuh katanya berubah. Aku juga baru tahu dari salah satu followerku kemarin DM-an gitu ya, bahwa namanya tuh berubah jadi Fonce.id gitu. Dan di Fonce.id kalau kalian lihat di Shopee-nya mereka juga masih jual yang variannya Vanilla and Salt ini. Botolnya agak sedikit berbeda, tapi tutupnya kayaknya masih sama gitu ya. Aku nggak tahu, mungkin nggak ada logo-logonya, tapi kalau aku lihat di Shopee-nya mereka tutupnya juga masih pakai kayu-kayuan seperti ini gitu ya. Vanilla and Salt ini tuh wangi yang sweet vanilla, warm, cuman dia mengingatkan banget sama wangi-wangi pantai. Aku udah lama nggak pakai perfume ini. Enak banget wanginya sebenarnya. Ini tuh wanginya cukup unisex kategorinya, tapi untuk cowok-cowok yang suka wangi manis kan ini lumayan yang vanilla kenceng dan cukup berasa manis. Tapi dia ada salty-nya, kayak ada sentuhan perpaduan manis dan asin gitu dari wangi laut gitu. Cuman dia wanginya bukan yang amis gitu ya. Jadi di top notes dia ada jasmine dan juga ginger. Terus di middle notes dia pakai vanilla dan juga salt. Sedangkan di base note dia pakai ambergris dan juga sandalwood. Enak banget wanginya. Ini tuh mirip sama salah satu dupe dari perfume
Paco Rabanne yang Olympia. Yang punya aku itu namanya adalah Larif in Flames. Nah itu agak mirip sama ini. Manisnya lumayan yang berasa manis, agak lengket gitu. Cuman dia karena ada sedikit perpaduan sama saltnya dan juga tetap ada wangi gingernya, jadi kesannya tuh nggak terlalu enak banget. Enak, wangi enak. Dan ini juga cukup mabul-mabul, projectionnya bisa sampai 3 meter. Cobain deh. Kalau nggak salah satu temen di Instagram juga pernah ada yang cerita kalau dia tuh pernah nyobain perfume ini dan dia pakai perfume ini dan ada orang yang jaraknya lebih dari 3 meter itu notice kalau dia pakai perfume. Oke, perfume terakhir yang menurut aku paling beast mode gitu ya. Ini adalah salah satu perfume dari Sav & Co yang namanya adalah Sav. Mungkin kalau kalian lihat kemasannya sekarang udah beda. Ini aku dulu dapet tahun lalu kalau nggak salah. Yang depannya tuh masih platnya warna silver kayak gini. Nah, ini tuh namanya adalah Sav. Ini tuh wanginya bener-bener yang wow, nggak hilang-hilang. Ini tuh wanginya tuh wangi leather sebenarnya. Ini lebih ke wangi cowok sih menurut aku, maskulin gitu ya. Berasa banget wangi leather, wangi kayak ada smoky-smokinya. Kayaknya aku pernah dengar kalau banyak yang bilang ini wanginya mirip jok mobil baru. Tapi emang kalau misalnya aku resap-resapi emang wanginya tuh mirip banget. Dan ini tuh super strong, yang mana dia juga extrait de parfum. Aku pernah spray ini di baju suamiku sampai 3 hari, 4 hari bahkan udah dicuci tuh wanginya masih nempel di baju gitu ya. Tapi ini harus hati-hati buat kalian yang nggak terlalu suka wangi yang terlalu strong kayak gini ya. Apalagi ini wanginya cukup maskulin, wangi kulit gitu ya. Aku nggak sarankan kalian untuk spray banyak-banyak, karena kalau buat aku sendiri adalah ini wanginya tuh agak bikin pusing, terutama kalau aku terlalu banyak spraynya. Jadi kalau mau pakai ini kayak 1 spray atau maksimal 2 spray aja kalau aku, karena kalau lebih dari itu aku dijamin pusing. Dan itu wanginya nggak hilang-hilang, di kulit pun juga nggak hilang-hilang ini wanginya. Enak sih, dia lumayan enak, cuman kayak bukan selera aku aja. Mungkin buat kalian cowok-cowok di luar sana, kalian bisa cobain. Yang suka wangi strong kulit, kalian bisa cobain Sav dari Sav & Co ini. Jadi notes siapa aja? Di top notes dia ada bergamot, mandarin dan juga saffron. Di middle notes dia ada ylang, lily of the valley, jasmine atau white floral. Di base note-nya dia ada dry amber, leathery dan juga musk gitu. Nah, mungkin tadi aku belum jelasin. Jadi aku mau kasih tahu kalau di antara perfume 5 perfume tadi itu ada 3 yang emang concentrate-nya adalah extrait de parfum, which is seperti yang kalau aku tahu, memang katanya kalau yang extrait de parfum itu concentrate dari fragrance-nya itu lebih banyak gitu, sehingga memang biasanya lebih berasa wanginya dan juga lebih tahan lama gitu ya. Yaitu yang Vanilla and Salt dari Fragrance Noir atau namanya sekarang Fonce ini. Begitu juga dengan Sav dan juga Philosophia Bed of Roses ketiga ini extrait de parfum. Dan untuk yang eau de parfum tapi performanya juga nggak kalah sama extrait de parfum itu dari Coute 7 AM dan juga L'Occitane yang Memories ini tuh eau de parfum. Dan kalau misalnya ditanya semuanya oily atau enggak, yes. Semuanya itu lumayan oily di kulit. Ya memang rata-rata perfume-perfume lokal yang performanya wow gitu ya, mantep gitu, rata-rata oily sayangnya. Jusnya kemarin juga ada yang bilang deh, kayaknya ada yang komen di kolom komentar aku, menurut pengalamannya perfume yang oily itu lebih tahan lama. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya pengalaman yang serupa? Dan aku pengen tahu di antara perfume-perfume ini ada nggak yang kalian udah pernah cobain? Dan boleh share dong kalau kalian punya perfume lokal juga yang performanya oke banget seperti perfume-perfume yang ini. Kalau misalnya kalian pengen aku bikin next video yang ngebahas perfume-perfume yang performanya oke lagi, please komen di bawah juga. Karena kayaknya masih ada beberapa. Nanti aku coba cari-cari lagi yang performanya juga oke-oke banget, tapi hari ini belum aku sebutkan. Anyway, aku akan taruh link dari perfume-perfume ini di description box. Kalau nggak salah semua lagi ready stock kecuali yang Philosophia deh. Terakhir aku lihat tuh lagi sold out. Semoga aja pas video ini tayang mereka udah restock ya. Nanti aku taruh linknya di description box. Yang pasti thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau kalian suka jangan lupa dong di like, subscribe dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye bye.